Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jumpa lagi bersama saya Wahono Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda semua dimanapun Anda berada, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar kerjanya, murah rezekinya, dan tetap semangat teman-teman. Sebuah kegagalan itu adalah kunci keberhasilan teman-teman, seperti lagu saya ini ya. Sebuah kegagalan itu bukan berarti engkau kalah. Jadikan kegagalan itu sebagai tombak meraih kesuksesan, sebagai pedang melawan kenyataan. Ya, itulah tadi sedikit lagu dari saya. Jika ingin melihat video lebih lengkapnya atau lagu selengkapnya, nanti akan saya tampilkan di video berikutnya ya. Oke teman-teman, tetap semangat meskipun Anda gagal dalam usaha, gagal dalam segala hal. Jangan putus asa, tetap semangat, terus berjuang. Oke teman-teman, setelah saya tampilkan video-video saya yang sebelumnya, saya ajak jalan-jalan teman-teman, saya ajak jalan-jalan dari Daegu sampai Seoul. Ini saya akan berbagi pengalaman saya ya sebelum saya masuk ke Korea, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang bagi teman-teman ingin menjadi TKI Korea. Nah, pengalaman saya apa teman-teman? Ini 5 faktor yang harus kita ketahui sebelum kita masuk atau menjadi TKI Korea ya. Tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana pekerjaan di Korea dari YouTube teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman sudah melihat, dan gajinya pun juga lumayan. Tentu untuk masuk ke sini sangatlah sulit ya teman-teman, butuh perjuangan. Nah, 5 faktor apa yang harus kita ketahui sebelum kita masuk menjadi TKI Korea, maksudnya ingin menjadi TKI Korea. Nah, yang pertama adalah modal teman-teman. Teman-teman harus punya modal. Jika teman-teman tidak punya modal, teman-teman tidak bisa untuk mendaftar menjadi seorang TKI Korea. Tentunya teman-teman tahu juga ya, jika kita berusaha, maksudnya membuka usaha dengan modal sedikit, hasilnya pun akan sedikit. Jika modalnya banyak, insya Allah hasilnya juga banyak. Nah, seperti itulah Korea teman-teman, modalnya juga tidak sedikit, jadi kita harus mempersiapkan modal. Dan untuk yang kedua teman-teman, nah kedua ini harus kita bisa bahasa Korea, maksudnya bisa berbahasa Korea. Nah, di sini poin kedua ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Karena apa? Dalam bahasa Korea ini kita membutuhkan modal untuk belajar bahasa Korea. Entah itu melalui mandiri atau LPK, kita harus mempunyai modal teman-teman. Nah, bahasa Korea ini kita bisa latihan dari LPK ataupun kita bisa mandiri. Jika mandiri, kita harus mempunyai handphone, mempunyai laptop, atau apa yang bisa kita lihat di internet untuk browsing ya teman-teman, bahasa Korea untuk kita latihan bahasa Koreanya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini ujian. Kita harus mengikuti ujian teman-teman. Ujian itu apa? Ujian bahasa Korea yang dikeluarkan oleh HRD Korea supaya kita mendapat sertifikat. Nah, di situ kita dapat sertifikat, kita bisa melamar sebuah pekerjaan di pabrik-pabrik Korea sini. Tanpa sertifikat kita tidak bisa melamar pekerjaan di Korea. Nah, poin 3 ini teman-teman sangat berkaitan dengan poin 1 dan poin 2 teman-teman. Tanpa poin 1, poin 2, poin 3 ini tidak bisa berjalan. Poin satunya apa? Modal untuk membayar biaya ujian bahasa Korea. Dan untuk poin kedua, bahasa Korea, kita harus bisa mempunyai modal bahasa Korea untuk mengikuti ujian bahasa Korea teman-teman. Tanpa kita bisa bahasa Korea,
maka kita tidak bisa mengikuti ujian. Karena apa? Dalam ujian bahasa Korea itu tidak ada bahasa Indonesianya teman-teman, semua memakai bahasa Korea. Nah seperti itu teman-teman ya, itu poin 1 dan poin 2. Santai santai santai. Nah terus untuk yang poin keempat teman-teman, poin keempat ini juga sangat penting. Poin 4 ini adalah mental. Nah kita harus mempunyai mental teman-teman. Tanpa mental kita tidak bisa mengikuti ujian, tidak bisa belajar bahasa Korea. Nah, kita harus punya mental untuk menghadapi sebuah ujian yang benar-benar sangat menegangkan ya teman-teman ya. Di sana itu ada orang Korea dan kita harus berhadapan langsung dengan orang Korea, interview, latihan ujian bahasa maupun interview atau ujian praktek ya, itu ada orang Koreanya. Kita harus punya mental. Tanpa mental kita mungkin akan down ya teman-teman, nggak bisa mengikuti ujian tersebut dan kita gagal. Nah mental ini juga kita persiapkan untuk jika kita gagal. Seperti saya 2 kali ujian, yang pertama gagal, yang kedua lulus, alhamdulillah dengan nilai yang bagus. Nah teman-teman, kita harus mempersiapkan mental jika kita gagal agar kita tetap semangat untuk berjuang agar kita bisa masuk ke Korea, meraih cita-cita kita. Karena negara Korea adalah negara impian untuk meraih cita-cita. Semangat teman-teman. Oke. Nah yang terakhir ini adalah perjuangan dan doa teman-teman. Perjuangan apa yang kita harus lalui dari perjuangan nol kita masuk ke LPK ataupun mandiri belajar bahasa Korea. Nah terus harus berjuang menghafal kosakata ya, sebisa mungkin harus berjuang menghafal kosakata, berjuang untuk mendapatkan sertifikat Korea agar kita bisa mendaftar di pabrik batik Korea ya. Terus berjuang untuk selalu maju ya teman-teman, dan doa. Nah ini doa yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus minta restu kepada orang tua, bapak dan ibu. Jika ada suami istri, teman-teman harus izin dengan suami istri teman-teman, suami atau istri. Kalau saya istri saya ya, dan ibu saya. Karena tanpa restu mereka kita tidak akan bisa melanjutkan impian kita. Nah yang terutama adalah seorang ibu teman-teman, kita harus minta izin sama ibu. Dan karena ibu itu sangatlah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti lagunya Roma kalau nggak salah ya. Yang lagunya seperti apa ya? Nah ini, doa ibumu dikabulkan Tuhan, ridho ilahi karena ridhonya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung. Ya seperti itu ya lagunya ya. Jadi kita itu harus izin atau minta doa restu kepada ibu kita, karena doa ibu sangatlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, itulah tadi 5 faktor yang sangat penting sebelum teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang TKI Korea. Nah bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share, subscribe-nya ya teman-teman, agar saya tetap semangat untuk membagikan sedikit pengalaman saya sebelum saya menjadi TKI Korea. Dan di video yang akan datang saya akan membuat video sebuah video tentang biaya ataupun apa saja tentang pengalaman saya sebelum masuk ke Korea ya teman-teman ya. Tetap semangat, kegagalan itu adalah kunci keberhasilan. Ingat ya teman-teman. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.